Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di bulan suci Ramadan ini. Tak lupa, salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Pada kesempatan kajian pada sore hari ini, saya akan menjelaskan mengenai amalan penting di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, melebihi kesungguhan beribadah di selain malam tersebut. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bagaimana keutamaan semangat di hari 10 terakhir Ramadan dalam bersungguh-sungguh untuk meningkatkan ketakwaan, ketaatan, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini memberikan anjuran untuk agar tidak kendor dalam beribadah di hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Beberapa amalan utama yang dapat dilakukan dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah: yang pertama adalah memperpanjang salat malam. Pada 10 malam terakhir, Rasulullah SAW menghidupkan malam-malam tersebut untuk beribadah, salat, zikir, dan lain-lain hingga waktu fajar. Sebagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW biasa ketika memasuki 10 hari terakhir di dalam bulan suci Ramadan, beliau kencangkan ikat pinggang, yang artinya bersungguh-sungguh dalam ibadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah memperbanyak sedekah, yaitu meningkatkan sedekah menjadi salah satu amalan utama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, ini sebagai ungkapan syukur atas nikmat karena telah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, serta sebagai penyempurna ibadah puasa dan ibadah individu lainnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, lamun mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat As-Sajdah ayat 16. Bersedekah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan tidak hanya diterjemahkan dengan sedekah wajib berupa zakat fitrah maupun zakat mal, tetapi juga dianjurkan dalam memperbanyak sedekah sunnah dalam rangka berbagi kebahagiaan dan memberikan bekal makanan di hari raya Idul Fitri bagi duafa. Yang ketiga adalah iktikaf. Iktikaf berarti berdiam di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf memiliki kekhususan tempat dan aktivitas, yaitu masjid dengan aktivitas ibadah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, berdoa, membaca Al-Qur'an, salat sunnah, bersalawat, bertaubat, dan sebagainya. Iktikaf dianjurkan dalam setiap waktu, tetapi lebih ditekankan memasuki 10 hari pada malam terakhir bulan suci Ramadan, sebagaimana penuturan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang terakhir adalah tilawah Al-Quran. Membaca Al-Quran menjadi salah satu ibadah utama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tilawah Al-Quran adalah ibadah yang ringan dan memiliki keutamaan yang besar. Tradisi mengejar khataman Al-Quran di akhir Ramadan menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi pribadi Muslim, khususnya bagi mereka pekerja yang beraktivitas. Mereka bisa untuk menghatamkan Al-Quran. Apapun bentuk motivasinya, tilawah Al-Quran harus lebih digiatkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itulah beberapa amalan utama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Marilah kita manfaatkan dengan baik
Karena detik-detik 10 malam terakhir amatlah mahal, janganlah dimurahkan dengan kelalaian kita semua. Mari kita giatkan beribadah, baik di masjid maupun di rumah, dan sisipkanlah doa dalam munajat untuk kebaikan bangsa Indonesia ke depannya. Sebelum kajian ini saya tutup, izinkan saya sampaikan sebuah pantun. Kalau belajar, lihatnya papan. Pulangnya makan di Pak Ratin. Mohon maaf kami ucapkan, maafkan kami lahir dan batin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.